Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan sebuah cerita horor. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Terdengar suara gending gamelan dan suluk sinden yang amat merdu malam itu. Di sebuah desa yang sedang menggelar acara tarian sinden, terlihat kerumunan warga yang terduduk rapi menyimak acara malam itu. Di atas panggung, seorang sinden penari membuat para penonton tak berkedip menyimak tarian itu yang begitu lincah dan menghayati dengan selendang yang berayun-ayun. Bukan hanya tarian saja yang mengagumkan, melainkan paras dari sinden penari itu yang begitu cantik dan memiliki tubuh idaman, para pria-pria dan bapak-bapak. Padahal sinden itu sudah berumur 38 tahunan, namun masih kelihatan cantik sekali dan terlihat masih muda. Tidak hanya tariannya yang dapat membuat penonton betah melihatnya, melainkan juga suaranya yang juga merdu saat menyanyikan tembang-tembang Jawa. Sari, sinden penari itu, ternyata adalah seorang janda yang sudah ditinggal wafat suaminya, serta anak semata wayangnya yang sakit-sakitan, menyusul ayahnya yang sudah wafat. Sari hanya tinggal seorang diri di rumah peninggalan suaminya, dan rumahnya terkesan kuno dan Jawa banget, dengan motif joglo zaman dulu. Meskipun ditinggal oleh suaminya, si janda ini tidak pernah kekurangan dalam segi kebutuhan, karena dia adalah orang yang punya ekonomi banyak. Memang setelah menikah, dia jadi orang kaya, karena almarhum suaminya adalah orang kaya, namun takdir berkata lain. Malam itu Sari mengisi pagelaran yang digelar di salah satu desa. Dan sebelum dirinya tampil, dia ini memiliki kebiasaan-kebiasaan yang tidak dilakukan orang pada umumnya. Biasanya Sari selalu membawa bunga mawar di atasnya dan akan memakan beberapa helai bunga itu sebelum tampil. Saat ditanya oleh orang, dia hanya bilang kalau itu hanyalah sebuah ritual yang memang wajib dia lakukan agar acaranya berjalan dengan lancar. Para rekan kerjanya tidak mempermasalahkan hal itu, dan sudah terbiasa kalau melihat Sari makan beberapa helai mawar. Acara itu pun akhirnya selesai pukul 10 malam. Para warga pun kemudian bubar dari lokasi kumpul dan kembali ke rumahnya masing-masing. Memang di desa sekitar tempat Sari tinggal ini, jikalau ada sebuah hajatan, mereka masih suka menggelar acara-acara yang berbau adat Jawa dibandingkan menyewa sebuah dangdutan ataupun yang lain. Bahkan tak jarang juga kadang seringkali ada acara pewayangan, baik dari wayang kulit maupun wayang golek. Setibanya di rumah, Sari langsung melepas semua pakaiannya. Usai mandi, Sari kemudian menata beberapa sesajen dan juga membakar kemenyan di rumahnya. Dia masuk ke dalam ruangan khusus di mana Sari selalu melakukan hal itu usai selesai manggung. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, dia langsung membacakan beberapa mantra dan memanggil sosok makhluk gaib yang menjadi abdinya. Ternyata selama ini, Sari demi menjaga kecantikannya, dia rela menjalani perjanjian dengan sosok nyai-nyai sinden yang mirip dengan dandanan orang dahulu. Sosok itu akan menjamin Sari awet muda dan tetap cantik, asalkan dia memenuhi syarat yang dimintanya oleh si Nyai Sinden itu yang bernama Nyai Sasmi. Sosok itu meminta darah perawan setiap 6 bulan sekali, dan Sari sendirilah yang harus mencarinya. Sudah tak terhitung berapa korban yang sudah ditumbalkan oleh Sari demi kecantikan dan awet mudanya. Namun para warga belum sadar bahwa beberapa rumor kematiannya gadis-gadis remaja adalah ulah dari Sari. Mereka tertipu dengan kecantikan dan aura-aura menggoda yang muncul dari Sari. Tak jarang dari para pria yang mencoba mengajak Sari untuk menikahi lagi,
namun tetap berujung penolakan yang diberikan oleh Sari. Malam itu Nyai Sasmi minta jatah tumbalnya lagi karena sudah 6 bulan berlalu. Sari pun mengiyakan dan akan segera mencarikan tumbal darah gadis perawan. Sudah waktunya kau memberikan jatah tumbal kepadaku. Jangan lupa cari gadis perawan lagi untukku. Iya, baik Nyai. Saya akan mencarikan gadis perawan lagi secepatnya. Sesaat kemudian sosok Nyai Sasmi itu pun pergi menghilang dari hadapannya dan meninggalkan bau harum kembang-kembangan. Biasanya Sari akan mencari tumbal dari para siswa SMP maupun sama yang telah diintainya terlebih dahulu. Usai ritual malam itu selesai, Sari pun segera beranjak tidur karena tubuh sudah lelah. Namun saat dia sedang berbaring di kamarnya, tiba-tiba saja dia melihat ada bayangan hitam yang melesat begitu saja, dan bayangan hitam itu menghilang begitu saja. Saat itu hembusan angin sangat kencang membuat hawa dingin dan merinding di dalam kamarnya. Malam itu dia tidak bisa tidur entah kenapa. Jadi dia gusar malam itu, apalagi hawanya sangat panas sekali. Tengah malam, tiba-tiba saja Sari ingin buang air kecil. Dia pun beranjak ke kamar mandi. Akan tetapi dia yang berjalan menuju ke kamar mandi, tiba-tiba saja dikejutkan dengan bayangan hitam lagi yang melesat begitu saja. Namun Sari tidak menghiraukan itu. Sari pun langsung ke kamar mandi dan tiba-tiba saja dia mendengar ada suara wanita yang menyinden. Seketika Sari pun merinding. Dia segera mempercepat buang air kecilnya. Meskipun dia sudah biasa bertemu dengan sosok gaib, tapi entah kenapa kali ini dia merasa takut dan gemetaran. Suara siapa sih malam gini? Kok nyinden? Aku jadi merinding, gumam Sari. Sari saat itu langsung ke dapur untuk mengambil air putih untuk menenangkan dirinya. Namun tiba-tiba saja Sari dikejutkan dengan sosok wanita yang berada di balik jendela dapurnya. Karena saat itu tirainya terbuka. Sosok itu membelakangi tubuhnya Sari dan sesaat kemudian menghadap ke arah Sari dengan tatapan yang sangat tajam dan mengerikan. Membuat Sari tergopoh-gopoh, langsung pergi masuk ke dalam kamarnya. Pagi harinya Sari usai bangun, biasanya dia akan melakukan jalan pagi di desanya. Dan tak jarang dia juga menyapa para warga yang sudah pada beraktivitas pagi-pagi sekali. Bu, mau pergi ke sawah ya? Iya Mbak Sari, ini mau tani. Mbak Sari sendirian aja? Iya Bu, olahraga biar sehat. Kalau begitu, saya duluan ya Mbak. Para warga pun menyapa Sari dengan ramah, karena pada pandangan mereka seorang sinden di desa adalah orang yang mempunyai martabat sendiri. Dan para warga pun seolah hormat pada Sari. Namun kadang juga Sari sering mendapat tatapan dari bapak-bapak yang melihatnya tanpa berkedip. Meskipun hanya mengenakan baju biasa untuk jalan pagi, Sari ini memang auranya masih kelihatan cantik banget. Sebelum pulang ke rumah, Sari juga hampir terlebih dahulu ke penjual sayuran untuk belanja masak di rumah. Dia juga menyapa para ibu-ibu yang sedang belanja. Pagi ibu-ibu. Pagi juga Mbak Sari, mau belanja Mbak? Iya ini Bu. Dari mana Mbak Sari? Habis olahraga Bu. Biasa sekalian ini belanja sayur buat masak. Saat itu Sari ngobrol-ngobrol dengan ibu-ibu sembari memilih sayuran yang akan dibelinya. Usai selesai belanja, dia pun segera beranjak ke rumah. Para warga bahkan tak mengira di balik sifat ramahnya Sari ternyata ada jiwa kejam dan psikopatnya. Sungguh tipu daya yang luar biasa yang dilakukan oleh Sari. Sari yang sudah selesai masak, dia akan pergi ke suatu rumahnya yang lain, yang biasanya dia gunakan untuk menumbalkan korbannya. Rumah itu ada di sebuah hutan dan di desa lain. Rumahnya itu dijaga oleh beberapa orang suruhannya,
Beberapa saat kemudian dia pun akhirnya sampai juga di rumah itu. Dia bilang kepada orang suruhannya bahwa dia bilang sudah waktunya mencari tumbal lagi. Dan yang akan menculik gadis-gadis perawan itu adalah 2 orang suruhannya. Namun tidak sembarangan gadis yang dipilih oleh Sari. Sari ini butuhnya gadis perawan yang lahirnya pada malam Rabu atau hari Rabunya. Jadi 2 orang suruhan itu bernama Dikin dan Jarwo. Mereka nantinya akan menculik orang sesuai yang diperintahkan Sari. Sari bilang kalau minggu depan bocah itu harus sudah ditangkap. Saya ada tugas lagi untuk kalian. Seperti biasa, kalian harus mencari gadis lagi. Ingat, minggu depan bocah itu harus sudah kalian tangkap. Siap, bos. Saat itu Sari pun segera beranjak pulang. Usai kepergiannya Sari, Dikin dan Jarwo ini bergegas menyusun rencana untuk menculikan korbannya. Dan targetnya itu adalah bocah SMA yang ada di desa lain. Hari itu pun Dikin dan Jarwo pergi mengecek lokasinya. Setelah diamati beberapa kali, ternyata di target itu sering pulang sore karena dia ikut kegiatan ekstrakurikuler. Jalan pulang yang dia lewati itu selalu sepi orang lewat. Sore harinya menjelang maghrib, si target yang lewat jalan itu terkejut saat dihadang oleh 2 orang yang memakai topeng yang tidak lain adalah Dikin dan Jarwo. Si target hendak kabur namun langsung dilumpuhkan oleh Dikin dan Jarwo dan ditotok hingga akhirnya dia pingsan. Motor target dibiarkan tergeletak di tempat itu dan tak disentuh sama sekali oleh orang suruhannya Sari supaya tidak meninggalkan jejak. Si target kemudian dibawa ke rumah ritual oleh Dikin dan Jarwo. Dan lalu dia digeletakkan dalam kondisi tubuh terikat oleh tali. Dikin dan Jarwo yang sudah mendapatkan targetnya itu pun langsung menghubungi Sari bahwa mereka sudah berhasil menangkap target. Saat itu Sari yang sedang duduk di ruang tengah seketika terkejut karena mendengar HP-nya berdering. Ketika dilihat ternyata dari suruhannya dan dia langsung mengangkat teleponnya. Gimana? Target sudah di lokasi, bos. Tadi kita langsung tangkap dia. Bagus kalau gitu. Kalian siapkan sesajennya. Nanti malam saya ke sana. Siap, bos. Malam harinya, Sari telah tiba di lokasi. Saat masuk ke dalam ruangan, si target telah sadar dan mencoba meronta-ronta melepaskan diri. Namun tidak bisa. Dan Sari pun membiarkannya. Lepaskan saya. Kalian mau apakan saya? Tolong. Teriak yang keras. Tidak akan ada yang dengar. Ucap Dikin. Sudah, kalian keluar. Perintah Sari. Saat itu Sari langsung membakar kemenyannya karena akan memulai ritualnya. Dia mulai merapalkan mantranya dan tidak menghiraukan target yang terus teriak meronta-ronta. Dia merapalkan mantra untuk memanggil sosok Nyai Sasmi. Sari berkomat-kamit membacakan mantranya dan tiba-tiba saja hembusan angin kencang masuk ke dalam ruangan, membuat hawa dingin dan suasana mencekam malam itu, apalagi rumahnya berada di samping hutan yang sangat sepi. Sementara saat itu Dikin dan Jarwo menunggu dan berjaga di depan teras rumah. Sesaat kemudian terdengar ada suara kereta kencana dengan tapakan kuda dan keluarlah sebuah asap tipis berwarna hijau serta bau wangi kembang-kembangan yang menyeruak. Muncullah sosok Nyai Sasmi di situ dan akan mengambil target untuk dijadikan tumbalnya. Si target hanya bisa menangis karena tidak ada yang menolongnya. Dia sangat ketakutan sekali, tubuhnya gemetaran, jantung berdegup sangat kencang, dan keringat yang membasahi tubuhnya karena sedari tadi dia meronta-ronta. Perlahan sosok Nyai Sasmi mulai berjalan mendekat ke arah target, membuatnya semakin ketakutan. Setelah dekat dengan target, sosok Nyai langsung berkata, mengerikan kepadanya. Kau sudah menjadi milikku, wahai gadis berdarah segar. Tidak, tolong. Sebentar lagi, kau tidak lagi hidup di dunia ini. Sosok Nyai Sasmi langsung memegang kepala si target, kemudian menggigit lengan target,
dengan gigi tajamnya dan menyedot darah si target. Si target pun mengerang kesakitan kala itu dan menangis sejadi-jadinya. Sakit. Kejadian malam itu membuat suasana malam mencekam sekali dengan hembusan angin yang kencang, dan terdengar ada suara kelelawar yang sangat banyak sekali berada di atap rumah. Dikin dan Jarwo yang menunggu di depan rumah pun merinding ketakutan melihat kelelawar yang banyak sekali dan hawa mencekam malam itu. Usai menikmati darah perawan itu, Nyai Sasmi membaca sesuatu dan meniupnya ke kepala si target. Dia pun mendadak langsung kejang-kejang dan meronta kesakitan. Hingga akhirnya dia tidak bergerak lagi tubuhnya. Dia telah tewas. Sari kemudian menyuruh Dikin dan Jarwo untuk membuang jasadnya itu di desa lain, agar tidak ada yang curiga. Dikin, Jarwo, cepat ke sini. Cepat kalian buang jasadnya itu, seperti biasa, di desa lain. Lalu Nyai Sasmi meneteskan darah dari jarinya ke sebuah air putih yang sudah disiapkan sebelumnya di dalam gelas, dan kemudian diberikan kepada Sari untuk diminumnya. Karena itulah nantinya yang akan membuat Sari akan tampak cantik dan awet muda. Minumlah, itu nanti akan membuatnya semakin cantik dan awet muda. Baik, Nyai. Segera Sari menenggak darah itu, dan dia tidak merasa jijik sama sekali, seakan dia hanya meminum air putih seperti biasa. Sementara Dikin dan Jarwo seperti biasanya, mereka sebelum jasad itu dibuang, dengan teganya mereka menjamah jasad yang sudah tidak bernyawa itu dengan penuh nafsu. Mereka melakukan itu bukan hanya sekali, bahkan korban-korban sebelumnya juga demikian. Sungguh keji sekali mereka ini. Sari juga tidak peduli apa yang dilakukan oleh Dikin dan Jarwo. Pokoknya setelah itu Dikin dan Jarwo harus membuang jasad itu ke desa lain. Dan usai melakukan aksinya, orang suruhannya Sari membawa jasad itu dengan mobil menuju ke desa yang jauh banget. Sesampainya di desa lain, mereka langsung meletakkan jasad itu di tepi jalan, tepatnya pukul 2 dini hari. Namun sebelumnya jasad itu mereka siram dengan air yang sudah campur dengan pewangi yang baunya busuk sekali, agar tidak meninggalkan bekas atau jejak. Setelah selesai mereka pun pergi dari situ. Sementara malam itu juga di pihak keluarga si target cemas karena anaknya belum pulang-pulang. Sudah dicari kemana-mana, bahkan ke rumah teman-temannya, tetap nggak ada. Bahkan para warga juga menyisir ke segala tempat, namun tetap belum ditemukan sama sekali. Ya Allah, di mana Pak anak kita? Sabar Bu, ayo kita cari, minta bantuan warga. Ibunya terus menangis tidak berhenti-henti, karena memang target itu anak semata wayangnya, mereka. Jadi mereka sangat cemas sekali. Singkat cerita, keesokan paginya di sebuah mobil pick up sayuran lewat di jalan yang masih sepi, hendak menuju ke pasar. Mendadak dia berhenti ketika melihat sesuatu yang tergeletak di jalan. Dia pun lalu turun dari pick up-nya dan menghampiri. Dia terkejut mendapati sosok tubuh gadis mengenakan baju sekolah tergeletak tewas tidak bernyawa. Astagfirullahaladzim. Dia yang kaget langsung beristighfar. Tubuhnya gemetaran setelah melihat jasad gadis anak sekolah itu, dan dia langsung segera kembali ke dalam pick-up-nya untuk mencari bantuan sekitar. Dia pun meninggalkan si jasad itu dulu. Sesampainya di desa rumah-rumah warga, dia langsung memberitahu soal jasad yang dia temukan itu. Selang beberapa saat, para warga pun datang ke lokasi yang dimaksud oleh sopir pick-up, dan ambulan juga yang sudah dihubungi untuk datang ke TKP. Ramailah saat itu ketika penemuan jasad yang busuk sekali baunya. Setelahnya jasad itu dibawa ke rumah sakit untuk diidentifikasi lebih lanjut dan diotopsi. Setelah jasad itu dikembalikan ke rumahnya, dan ternyata dia bukan warga desa itu. Orang tuanya si target terkejut saat dihubungi pihak rumah sakit bahwa anaknya telah ditemukan tewas. Usai jasad diantar ke rumah, dia ditangisi oleh keluarganya. Mereka juga heran mengapa jasadnya itu ditemukan di desa lain. Waktu itu di salah satu rumah warga sedang kedatangan tamu.
Katanya dia adalah pengembara yang sedang menjalankan titah dari gurunya. Dia bernama Saroso. Dan dia diterima oleh salah satu warga, serta ditawari mampir ke rumahnya. Saroso ini bilang hendak menuju ke desa yang katanya masih terkenal dengan acara pewayangan dan juga sinden-sindennya. Si pemilik rumah bilang, mungkin desa yang dimaksud itu adalah desa tetangganya, yakni desa tempatnya Sari. Sebenarnya saya pengembara yang sedang menjalankan titah dari guru saya, dan saya hendak ke desa yang masih terkenal dengan pewayangan dan sindennya. Kira-kira Bapak tahu nggak di mana itu tempatnya? Mungkin yang Masnya maksud desa Tandu. Itu desa sebelah, Mas. Memang di sana masih kental dengan pewayangan dan sindennya. Saroso tidak menjelaskan secara detail apa tujuannya mencari desa itu. Dia hanya bilang bahwa dia dapat perintah dari gurunya untuk datang ke desa itu karena ada sesuatu yang gak beres di desa itu. Namun tiba-tiba terdengar suara sirene ambulan dan pemilik rumah jelasin kalau itu mungkin adalah jasad dari tetangganya yang hilang mendadak dan ditemukan di desa lain. Sudah dibawa pulang ternyata. Maaf, siapa ya Pak kalau boleh tahu? Oh, itu Mas, ada tetangga saya anak gadis yang ditemukan tewas di desa sebelah. Jasadnya baru dibawa pulang dari rumah sakit. Saroso yang penasaran mencoba meminta diantar ke pihak duka karena dia merasa ada sesuatu yang membuatnya ingin tahu soal jasad gadis itu. Ayo Pak, kita lihat. Saya penasaran karena saya merasa ada sesuatu pada jasadnya itu. Iya Mas, sekalian saya juga mau takziah ke rumahnya. Sementara di keluarga korban, kemudian memandikan si jenazahnya dan langsung menyolatinya. Saat itu Saroso hadir dan ikut takziah dan sempat dia melihat wajah korban itu. Menurutnya penuturan warga bahwa jenazah itu terdapat luka bekas gigitan seperti ular di pundaknya itu. Saat si jasad telah dikuburkan di TPU, tiba-tiba saja Saroso ini ditampakin sosok arwah si target dan meminta untuk dibebaskan agar arwahnya tenang. Sosok itu berkata bahwa dia telah dijadikan tumbal oleh pelaku penyembah iblis dan mungkin itu ada kaitannya dengan apa yang sedang ditelusuri oleh Saroso. Tolong saya. Saroso langsung menatap ke arah arwah yang terlihat. Sangat bersedih sekali dan meminta pertolongan. Yang hanya bisa melihat yaitu Saroso. Tolong saya. Saya telah dijadikan tumbal oleh pelaku penyembah iblis. Saya ingin bebas. Saya ingin tenang. Tolong saya. Lalu seketika sosok itu pun pergi menghilang begitu saja dari hadapannya. Usai pemakaman selesai, Saroso minta dibantu oleh pemilik rumah yang menyambutnya tadi. Dia bernama Topik untuk menemui si keluarga korban. Saat itu mereka berjalan setelah dari pemakaman dan Saroso mulai menyampaikan niatnya itu kepada Pak Topik. Mas Topik, tolong anterin saya ke rumah korban yang baru meninggal tadi karena saya merasa ada yang janggal karena tadi saya melihat arwahnya dan dia minta tolong sama saya. Baik Mas Saroso, ayo kita ke rumahnya sekarang. Segera mereka menuju ke keluarga yang sedang berduka dan Saroso akan menyampaikan apa yang sudah dilihatnya itu. Dan dia menduga kalau arwah anaknya mereka itu telah dijadikan tumbal sesembahan kepada iblis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Topik, ada apa ya? Mari silakan masuk. Lalu mereka pun segera masuk ke dalam rumahnya setelah sudah dipersilakan masuk. Saroso segera menyampaikan maksud kedatangannya itu. Saya kesini ada yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Soal apa ya Mas? Tanya bapaknya korban. Tadi waktu setelah pemakaman saya melihat arwah anak Bapak itu. Dan dia sedih, menangis. Dia meminta tolong sama saya untuk membebaskannya dari tumbal. Jadi dia meninggalnya karena kemungkinan sudah dijadikan tumbal dan dia ingin arwahnya tenang. Astagfirullahaladzim.
Masa sih? Masnya ini siapa? Jangan ngarang cerita. Saya ini seorang pengembara yang diperintah oleh guru saya, dan saya tahu soal halal goib. Saya tahu anaknya bapak ibu lahirnya pada hari Rabu kan? Dan ada tanda lahir di bagian punggungnya. Iya betul mas. Kalau gitu saya percaya kalau mas tahu soal hal seperti itu. Akhirnya keluarga korban pun percaya kalau arwah anaknya telah menitipkan pesan kepada Saroso. Saroso kemudian bilang dia akan berusaha mengungkap dalang pelakunya, dan tiba-tiba Topik ini nawarin bantuan bahwa dia akan ikut dengannya dan membantunya. Saroso pun dengan senang hati menerima tawarannya itu karena kebetulan dia tak tahu soal desa yang akan dikunjunginya itu. Sementara di sisi lain Sari yang sedang berada di dalam kamarnya, dia menatap sebuah cermin dan memuji dirinya sendiri yang kelihatan cantik dan awet muda. Dia menyisir rambutnya itu sambil bergumam sendiri, mengagumi kecantikan yang dimilikinya. Tidak sia-sia selama ini aku melakukan ritual, karena wajahku terlihat semakin cantik dan paripurna, gumamnya. Seketika Sari yang sedang fokus berkaca tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan sebuah bayangan putih yang melintas di belakangnya. Sontak dia terperanjat, akan tetapi dia tidak menghiraukannya. Besok Sari mendapatkan panggilan untuk mengisi sebuah acara hajatan esok malam yang kebetulan ada di desanya. Esok harinya, Saroso dan Topik menuju ke desanya Sari. Saroso merasakan hawa yang berbeda saat memasuki gapura desa, karena ada energi goib yang begitu kuat di desa Tandu. Topik juga bilang kalau nanti malam ada sebuah pagelaran yang akan digelar di acara hajatan. Oh iya mas, kata saudara saya, nanti malam di desa ini ada pagelaran, ada acara hajatan. Kalau gitu nanti malam kita lihat ya mas. Iya mas. Mereka di desa Tandu itu nantinya akan mampir di rumah saudaranya Topik yang ada di situ. Karena semalam Topik sudah menghubungi saudaranya dan dia mengatakan soal acara pagelaran di desanya. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya sampai juga di rumah saudaranya. Sesampainya di rumah saudara Topik, dia langsung memperkenalkan Saroso kepada saudaranya itu. Dan Saroso menyampaikan tujuannya ke desa ini. Bang, kenalkan, ini namanya Saroso. Dia yang akan menuntaskan di desa ini. Oh iya, ayo silakan masuk. Mereka pun lalu masuk ke dalam rumahnya saudaranya Topik. Saat itu mereka langsung disuguhkan beberapa cemilan dan minuman. Ayo diminum, dimakan silakan, ujarnya. Saat itu juga mereka saling ngobrol satu sama lain, membicarakan soal acara pagelaran nanti malam yang akan digelar di desanya. Nanti malam jadi ada acara pagelaran kan bang? Tanya Topik. Iya jadi, itu panggungnya sudah disiapkan di rumah yang punya hajatan. Kalian kalau mau istirahat dulu, ayo saya antar ke kamar. Ah, tidak usah lah bang, kita di sini saja ngobrol-ngobrol, timbal Saroso. Mereka pun mengobrol banyak tentang hal, sembari ngemil, dan tak terasa waktu terasa cepat berjalan. Singkat cerita, malam harinya, pagelaran pun mulai banyak warga desa yang hadir di situ. Banyak para warga yang juga menanti Sari untuk menari. Saroso dan Topik juga menyimak kala itu. Namun Saroso merasakan ada hawa yang aneh saat melihat Sari yang sedang tampil menari malam itu. Saroso melihat sosok Sari seakan mirip nyai-nyai zaman dahulu. Padahal di pandangan para warga lain, Sari ini cantik banget. Kemudian Saroso pun mencoba melihat tabir goib di lokasi itu. Dia membaca sebuah doa dan fokus. Saat itu tiba-tiba saat hembusan angin datang kencang sekali, membuat semua merasakan hawa dingin. Namun para warga tidak mengetahui soal angin itu. Mereka mengira hanya angin lewat biasa. Sesaat kemudian tiba-tiba dirinya terkejut saat mendapati sosok-sosok wanita dengan wajah pucat dan berbaju lusuh berada di sekitar Sari.
Wajah sosok-sosok itu tampak sedih dan menderita. Dan di antara sosok-sosok itu, Saroso ini menemukan sosok yang mirip dengan si korban kemarin yang baru dikubur. Dan akhirnya dia pun yakin bahwa Sarilah pelaku di balik tragedi hilangnya wanita-wanita yang masih gadis di desa lain. Akhirnya Saroso berbisik, menjelaskan kepada Taufik bahwa apa yang dicarinya telah ditemukan, dan Saroso akan menghentikan aksi Jahanam Sari. Saya sudah menemukan orang yang selama ini saya cari, dan yang membuat gadis itu tewas. Siapa, Mas? Itu dia, penari yang sedang tampil. Kau tahu siapa namanya? Oh, itu Mbak Sari, Mas, namanya. Lalu Saroso pun mengangguk-angguk dan melanjutkan pertunjukan itu. Usai acara selesai, Saroso dan Taufik pergi ke rumah RT, dan di sana Saroso menjelaskan bahwa dia mencurigai Sari adalah dalang pelaku hilangnya para korban yang meninggal secara misterius, dan mereka izin akan melakukan pencarian bukti. Kedatangan saya ke sini mau meminta izin kepada Pak RT untuk menyelidiki soal dalang pelaku di balik meninggalnya para gadis secara misterius, Pak. Emangnya masnya ini siapa? Oh iya, perkenalkan sebelumnya. Saya Saroso, Pak. Saya datang ke sini karena diutus oleh guru saya untuk menuntaskan kejanggalan yang ada di desa ini. Kalau begitu silakan. Saya juga penasaran, siapa sebenarnya yang sudah membuat warga resah dan risau itu. Malam itu juga akhirnya Saroso dan Taufik dengan Pak RT langsung menuju ke kediamannya Sari. Sari yang hendak rehat malam kedatangan tamu, dan terpaksa dia menyuruhnya masuk ke dalam rumahnya. Tak tak tak. Siapa sih malam-malam gini yang datang ke rumah? Gumamnya. Lalu Sari pun beranjak untuk membukakan pintu untuk tamunya. Suara pintu dibuka. Pak RT, ada apa ya, Pak? Ini, Mbak, kami ada urusan sebentar sama Mbak. Apakah kami mengganggu Mbak Sari? Oh, enggak, Pak. Mari silakan masuk. Awalnya mereka berbincang basa-basi dengan alasan Saroso mau mengenal budaya di desa itu. Namun diam-diam Saroso ini membaca sebuah doa dengan lirih pada gelas minum Sari. Saat itu Sari sedang pergi ke belakang untuk mengambil cemilan, dan usai kembali kumpul, Sari yang awalnya biasa-biasa saja, kemudian ia hendak minum malah terkejut dan melempar gelas itu sampai pecah setelah air itu menempel di bibirnya. Taufik dan Pak RT pun ikutan terkejut, dan tiba-tiba saja sosok Nyai Sasmi merasuk ke dalam raganya Sari dan menatap dengan marah ke arahnya Saroso. Bahkan kala itu suaranya Sari langsung berubah dan mengucapkan kata-kata kepada Saroso. Siapa kau? Dasar manusia brengsek. Berani-beraninya kau menjebakku. Jangan kau ikut campur dengan urusanku. Taufik dan Pak RT sangat ketakutan saat melihat perubahan Sari. Sedangkan Saroso dengan tenang berkata kepada sosok yang ada di dalam raganya Sari. Ikut campur? Tentu saja aku akan ikut campur. Makhluk sepertimu tidak pantas untuk dibiarkan karena ulahmu. Banyak orang yang tak bersalah menjadi korban, ucap Saroso. Beraninya kau menentangku, aku tak akan segan untuk menghabisimu, ancam Nyai Sasmi. Kemudian Saroso menyuruh kepada Taufik dan Pak RT untuk panggil warga agar bisa menjadi saksi atas apa yang sebenarnya telah dilakukan Sari selama ini. Mas Taufik dan Pak RT, tolong kalian panggil warga untuk datang kemari, karena supaya mereka bisa menyaksikan dan menjadi saksi apa yang sudah dilakukan oleh dia. Baik, Mas. Saat mereka hendak pergi, Saroso mencoba menghalangi Sari yang akan mengejar Taufik dan Pak RT, dan saat itu juga terjadilah pertarungan antara Saroso dan Sari. Tubuhnya Sari tiba-tiba saja mendadak menjadi kuat dan bisa melempar Saroso sampai terpental ke dinding.
Saroso pun bangkit dan mencoba untuk menghalau serangan selanjutnya. Bukan hanya serangan fisik, melainkan juga serangan batin yang didapat Saroso dari Sari yang sedang kerasukan. Sementara Pak RT dan Topik yang hendak mencari bantuan, tiba-tiba saja entah kenapa Dikin dan Jaro, anteknya Sari, itu datang dan mencoba menghalangi Pak RT dan Topik. "Mau pergi kemana kalian?" ucap Dikin. "Pak RT, Bapak cepat pergi cari bantuan, biar saya di sini." Lalu Pak RT segera beranjak pergi cari bantuan warga, sementara Topik mencoba menghalangi mereka berdua. Dan untungnya, Topik ini bisa bela diri. "Ayo kalian, lawan saya kalau berani." "Oh, menantang kita diajar." "Sikat." Pertarungan sengit pun terjadi antara mereka. Dengan lincah Topik menghindari pukulan mereka, namun kadang juga dia sempat kena pukulan. Tapi Topik masih tetap bangkit. Sedangkan Pak RT lari tergopoh-gopoh. Entah sudah berapa kali dia terjatuh. Nafasnya terus memburu, jantungnya berdegup sangat kencang sekali. Karena waktu itu sudah mendekati jam 12 malam, kondisi pun mulai sepi. Pak RT berlari ke pos ronda dan langsung meneriakkan orang yang sedang jaga pos. Untungnya kala itu ada bapak-bapak dan muda-mudi yang sedang kumpul meronda malam itu. Tolong bapak-bapak." Sontak bapak-bapak dan muda-mudi itu langsung segera menghampiri Pak RT dari kejauhan. "Ada apa Pak RT?" Pak RT pun langsung menjelaskan secara singkat dan akhirnya mereka semua bergegas menyusul Topik dan Saroso di rumahnya Sari. "Itu Pak, di rumahnya Mbak Sari sedang ada pertarungan. Ada salah satu orang yang akan menuntaskan kejanggalan di desa ini. Ayo kita ke sana bapak-bapak, bantu dia." Akhirnya mereka semua pun bergegas pergi menuju ke rumahnya Sari. Topik yang sudah kewalahan karena 2 lawan 1, akhirnya dia tersungkur ke tanah. Dan saat salah satu dari mereka hendak menginjak Topik, untunglah Pak RT sudah datang membawa bantuan. Dan beberapa muda-mudi itu langsung menerjang mereka berdua yang hendak menghabisi Topik. Akhirnya mereka pun berhasil ditaklukkan dan diikat tangannya. Topik khawatir dengan Saroso yang ada di dalam sedang bertarung dengan sosok Nyai Sasmi. Beberapa warga kemudian dibagi sebagian untuk menjaga Dikin dan Jarwo, dan ada juga yang melapor ke pihak kepolisian, dan sisanya ikut masuk ke dalam rumahnya Sari. Setibanya di halaman rumah Sari, mereka terkejut saat mendapati Saroso yang tiba-tiba saja terlempar ke arah halaman rumah. Bahkan ada bekas luka di beberapa bagian tubuhnya Saroso. Sari tidak peduli lagi jika jati dirinya terungkap. Dia nanti hanya perlu menghipnotis para warga agar lupa ingatan. Saroso kemudian duduk bersila di halaman dan membaca sebuah doa, atau lebih tepatnya ajiannya. Terpaksa malam itu Saroso membuka tabir goib kembali, hingga para warga yang ada di sana bisa melihat sosok yang tidak bisa dia lihat dengan mata biasa. Para warga tak berani mendekat ke arah mereka, dan mereka melihat wajah Sari ini menyerupai sosok Nyai zaman dulu. Bahkan mereka melihat juga korban-korban Sari yang berada di belakangnya terlihat pucat pasi dan penuh kesedihan. Mereka tidak menyangka kalau sinden kebanggaannya mereka itu adalah dalang di balik hilangnya beberapa gadis. Kemudian muncullah sosok di sekitar tubuhnya Saroso yang dengan duduk bersila. Sosok harimau hitam raksasa dan sosok berpakaian prajurit kerajaan tampak berwibawa. Sosok yang berpakaian prajurit itu kemudian mendekat ke arah Nyai Sasmi dan menghalangi serangan goib yang dilancarkannya. Kesiur angin malam itu sangat kencang, seakan ada badai namun tidak turun hujan. Nyai Saroso terkejut karena serangannya bisa dihalau. "Siapa kau sebenarnya? Aku tak punya urusan denganmu." Namun sosok yang berpakaian prajurit itu tidak menjawab dan melancarkan sebuah serangan yang menimbulkan dentuman yang sangat keras sekali. Dan sontak Nyai Sasmi terlempar jauh dan menabrak tiang rumah hingga tak sadarkan diri. Saat sosok Nyai Sasmi keluar dari dalam Raga Sari dan hendak kabur, dengan cepat sosok harimau itu menerjang dan langsung mencabik-cabiknya dengan cakaran yang kuat dan suara geraman yang mengerikan.
Para warga yang melihat itu merasa ngeri. Namun sosok Nyai Sasmi sebelum tewas oleh terkaman sosok harimau itu, dia berkata terlebih dahulu, "Tunggu pembalasan. Kami tidak akan pernah berhenti menghasut manusia. Akan ada sosok selain diriku yang akan menghabisimu. Ingat itu." Berakhirnya ucapan itu, sosok Nyai Sasmi pun telah lenyap musnah dicabik sosok harimau itu. Setelahnya Saroso mengucapkan terima kasih pada sosok pelindungnya itu dan segera menutup kembali tabir goib yang terbuka itu. Kemudian Saroso memanggil para warga untuk mengamankan Sari yang pingsan. Para warga pun sampai bertanya-tanya, siapa sebenarnya Saroso itu? Dia hanya menjawab bahwa dirinya hanyalah seorang utusan yang mendapatkan perintah dari gurunya dan membantu orang yang sedang dalam masalah. Masalah dalam artian masalah goib di suatu desa-desa. Kau ini sebenarnya siapa? Kau bisa mengusir sosok goib? Saya ini hanyalah seorang utusan yang mendapat utusan dari guru saya untuk membantu orang. Terima kasih ya, karena kamu sudah membereskan semuanya. Karena kalau tidak, mungkin akan ada korban selanjutnya yang dijadikan tumbal oleh dia. Saroso pun tersenyum. Dia merasa senang karena dapat membantu para warga dan menuntaskan itu. Setelahnya para warga pun beralih mengurus Sari dan Dikin serta Jarwo dan diberikan kepada pihak berwajib. Saat itu pihak kepolisian sudah berada di tempat kejadian. Usai kepolisian menggali lebih dalam, akhirnya bukti-bukti pun terkumpul semuanya, termasuk rumah yang sudah digunakan untuk penumbalan. Keesokannya, Saroso dan Topik yang berada di rumah Pak RT mengucapkan terima kasih karena telah berhasil mengungkap kejanggalan yang ada di desa itu. Mas Saroso dan Mas Topik, terima kasih ya, karena kalian telah berhasil mengungkap kejanggalan yang ada di desa ini. Kalau tidak, pasti masih ada korban selanjutnya. Iya, sama-sama Pak. Namun saat itu Saroso masih kepikiran saat sosok Nyai Sasmi mengucapkan kata kami. Dia berpikir, apakah masih ada kaitannya dengannya dan mengganggu desa-desa lain. Namun mungkin itu akan dipikirkan nanti saja. Saroso dan Topik disuguhi beberapa makanan di kala itu. Dan setelah dirasa cukup, Saroso pun berpamitan saat itu juga untuk kembali melanjutkan perjalanan, karena dia masih ada urusan di desa yang lain yang juga harus dituntaskan. Para warga pun mengucapkan banyak terima kasih kepada Saroso dan Topik. Nanti akan mengabarkan ke desa yang lain soal musnahnya teror yang meresahkan selama ini. Topik pun mengantarkan Saroso ke terminal bus dan mereka pun berpisah di sana. Topik juga bersyukur karena bisa menjamu tamu seperti Saroso. Dan Saroso pun akhirnya berangkat menuju ke lokasi lain yang entah ada apa di sana. Sementara kini Sari dan kedua orang suruhannya itu, yaitu Dikin dan Jarwo, mereka mendekam di penjara. Dan anehnya, usai musnahnya sosok Nyai Sasmi, wajah Sari menjadi buruk rupa, penuh dengan bintik-bintik hitam. Dan kabarnya mereka semua tewas secara misterius di dalam sel usai seminggu ditahan. Rumornya Sari, Dikin dan Jarwo, mereka didatangi sosok bayangan tinggi besar. Dan tiba-tiba saja CCTV sel tidak aktif. Suatu malam Sari terduduk melamun di dalam sel penjara. Dia benar-benar terlihat kusut dan tidak secantik dulu lagi. Dia menjadi sering melamun dan tiba-tiba saja saat itu Sari dikejutkan dengan sebuah bayangan hitam yang melintas dan kesiur angin kencang, membuatnya merinding merasakan embusan angin kencang itu. Dia juga mendengar ada suara yang bernyanyi atau menyindan di dalam sel penjara itu. Begitu juga dengan Dikin dan Jarwo. Mereka juga mendapatkan beberapa gangguan yang membuat mereka tidak tenang dan jadi ketakutan sendiri. Saat itu Dikin dan Jarwo dikejutkan dengan bayangan hitam yang besar sekali terpantul di lantai sel penjara. Itu apa, Kin? Tanya Jarwo. Aku juga nggak tahu. Saat itu mereka mencium bau busuk yang sangat menyeruak sekali ke dalam hidung. Baunya seperti bangkai tikus dan anyir darah. Tiba-tiba saja
mereka dikejutkan dengan sosok wanita tinggi besar dengan tatapan kedua matanya yang sangat mengerikan sekali, menatap ke arah Dikin dan Jarwo. Mereka sampai gemetaran, tidak karuan melihat sosok itu karena takut. Kemudian sosok wanita tinggi besar itu langsung mengatakan sesuatu kepada mereka. "Kalian akan habis di tanganku malam ini." Mereka mencoba bergerak mundur karena takut. Akan tetapi, karena di dalam sel ruangannya itu sangat sempit, mereka tidak bisa menghindar hingga akhirnya mereka tertangkap oleh sosok mengerikan itu. Sosok wanita tinggi besar itu langsung memangsa Dikin terlebih dahulu. Dia langsung diterkam digigit dengan gigi taring yang tajam. Menggigitnya sampai lengan tangannya itu berdarah. Seketika Dikin berteriak. Sosok itu melakukan sama dengan yang waktu itu Nyai Sasmi lakukan kepada para korban yang ditumbalkan oleh Sari. Sesaat kemudian Dikin pun langsung terkapar, dia kejang-kejang hingga akhirnya dia tidak sadarkan diri hingga tewas. Sementara Jarwo yang tidak bisa lari kemana-mana sudah terkurung di dalam sel. Dia pun akhirnya hanya bisa pasrah. Seketika sosok itu mendekat ke arah Jarwo dan melakukan hal yang sama. Sosok itu langsung menggigit lengan tangan Jarwo. Dia pun mengerang kesakitan saat digigit disertai dengan darah yang mengalir sangat deras sekali, bercucuran di lantai. Hingga akhirnya Jarwo pun pingsan dan tewas karena kehabisan darah yang sangat banyak sekali. Saat itu mereka tidak satu sel dengan Sari karena dipisah di bagian laki-laki dan perempuan. Setelah Dikin dan Jarwo tewas, malam itu Sari yang tidak bisa tidur juga didatangi sosok bayangan hitam yang besar sekali. Sesaat kemudian bayangan hitam itu berubah wujudnya menjadi sosok wanita yang tinggi besar sekali. Dengan tatapan kedua mata merah menyala, menatap tajam ke arahnya. Seketika Sari langsung ketakutan. Dia mencoba bergerak mundur, akan tetapi tidak bisa karena dia sudah berada di dalam sel. Sosok itu mendekat ke arah Sari. Dia jadi gemetaran ketakutan melihat sosok itu. Kemudian sosok tinggi besar itu langsung menerkam Sari. Tapi sebelumnya sosok itu mengatakan sesuatu yang membuat Sari ngeri. "Kau harus membayar semuanya. Kau yang harus menjadi abdiku sebagai bayarannya." "Tidak, aku tidak mau." Namun sosok wanita tinggi besar itu tidak peduli dengan penolakannya Sari. Dan sosok itu pun langsung menggigit lengannya Sari sampai tersobek-sobek. Darahnya bercucuran mengerikan. Seketika Sari berteriak untuk yang terakhir kalinya, sebelum akhirnya dia tewas karena sudah dijadikan tumbal oleh sosok itu. Keesokan harinya hingga setelahnya mereka ditemukan tewas dalam keadaan pucat dan membiru tubuhnya. Semua polisi pun heran. Mereka langsung mengecek rekaman CCTV, akan tetapi saat dicek ternyata CCTV-nya itu mati, sehingga mereka tidak mendapatkan apa penyebabnya mereka meninggal dunia. Setelahnya jenazahnya mereka itu diserahkan oleh pihak rumah sakit untuk nantinya dimakamkan. Entah di mana, namun tidak di desanya mereka tinggal. Karena para warga desa Tandu sudah tidak mau lagi menerima Sari dengan dua orang suruhannya itu. Akhirnya mereka dimakamkan di desa lain. Saat itu Sari dan suruhannya yang akan dimakamkan tiba-tiba saja tubuhnya mengeluarkan bau busuk sekali dan anyir amis darah. Tidak hanya itu, pada sore hari mereka akan dimakamkan. Tiba-tiba saja langit menjadi sangat gelap, namun tidak turun hujan. Dan hembusan angin kencang datang membuat suasana sore itu sangat mencekam. Entahlah siapa sebenarnya sosok yang telah menghabiskan mereka itu. Tampillah dengan apa adanya yang ada pada diri kita. Jangan merubah ciptaan Allah, apalagi dengan menggunakan hal gaib untuk memikat semua orang demi popularitas. Bersyukur dengan apa yang kita punya. Jangan sampai kita melakukan hal demikian, apalagi merugikan banyak orang yang menjadi korbannya. Pertebal iman kita dan perbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah akhir cerita yang berjudul Tumbal Darah Perawan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.